بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahilladzi dhaminatus sa'adah fid dunya wal akhirah liman amana wa amila amalan saliha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang ke-23, malam ganjil, kita telah melaksanakan ibadah saum yang ke-22. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kenikmatan kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah saum, ibadah tarawih sampai nanti akhir di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatu iman rahimakumullah. Ketika Islam pertama kali datang di kota Mekah, ada beberapa sahabat, terutama dari kalangan bawah, kalangan budak, yang masuk Islam, seperti Bilal bin Raba'ah, Khabbab bin Ad, Yasir bin Amr, Sumayyah bin Khayyat. Mereka para budak yang golongan pertama masuk Islam ketika Rasulullah berdakwah di kota Mekah. Ketika mereka masuk Islam, luar biasa tantangan yang dihadapi oleh mereka. Tindakan-tindakan intimidasi yang dilakukan oleh orang-orang kafir Mekah kepada mereka luar biasa, penyiksaan yang dilakukan oleh mereka. Seperti Bilal bin Raba'ah. Ketika diketahui Bilal masuk Islam, beliau disiksa oleh majikannya Umayyah bin Khalaf dengan ditindihi batu besar di tengah terik panasnya matahari. Tetapi tidak membuat surut Bilal, tidak membuat imannya mundur, tetapi justru semakin kokoh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal penyiksaannya luar biasa. Begitupun Khabbab bin Ad. Dia pun seorang budak yang pandai, yang ahli pandai besi. Ketika diketahui oleh majikannya masuk Islam, maka Khabbab pun sama, disiksa, disuruh berbaring di atas bara api yang biasa digunakan untuk membakar besi-besi yang dia gunakan untuk senjata. Sehingga kulit punggungnya sampai meleleh, mengeluarkan cairan-cairan saking panasnya bara api yang dia tindihi. Kemudian ada Yasir bin Amr. Juga luar biasa, ketika dia masuk Islam, dia disiksa oleh majikannya. Dia ditarik oleh dua kuda, sisi kiri, sisi kanan, sehingga badannya terbelah menjadi dua. Begitupun Sumayyah, istrinya Amr bin Yasir. Karena dia masuk Islam juga disiksa oleh majikannya dengan ditombak kemaluannya. Mereka semua adalah angkatan pertama yang masuk Islam ketika mendapat tindakan intimidasi dari orang-orang kafir Quraisy.
tidak membuat surut mereka, iman mereka mundur ke belakang, tapi justru tambah kokoh beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ujian yang mereka terima luar biasa kerasnya, luar biasa ngerinya, tetapi tetap mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin waktu iman rahimakumullah. Umat Islam ketika memasuki bulan Ramadan, meskipun bulan Ramadan katakanlah bukan bulan ujian, tetapi bulan di mana penuh berkah. Bahkan Rasulullah pun sendiri memberikan semacam rangsangan kepada umat Islam dengan melipat gandakan pahala-pahala di bulan Ramadan, agar umat Islam, orang-orang beriman, senantiasa meningkatkan amal ibadah, meningkatkan kinerjanya di bulan Ramadan, karena begitu besar pahala yang diraih ketika kita melaksanakan amal ibadah di bulan Ramadan. Tetapi sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian berupa lapar. Padahal lapar yang tidak selama-lamanya. Kita hanya menahan lapar dari pagi terbitnya fajar sampai maghrib. Tetapi banyak umat Islam yang diuji dengan lapar yang hanya sementara. Banyak umat Islam yang aras-arasan ketika melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bandingkan dengan umat-umat terdahulu, luar biasa ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi mereka tetap tabah, mereka sabar, tetap mereka menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun luar biasa ujian berat yang mereka hadapi. Sementara kita hanya ujiannya menahan lapar. Tetapi banyak umat Islam yang kadangkala aras-arasan di dalam melaksanakan ibadah. Lihat saja, ketika pertama di bulan Ramadan, masjid begitu penuh untuk melaksanakan sholat isya, sholat tarawih, sholat subuh berjamaah. Tetapi ketika menjelang pertengahan, bahkan menjelang akhir, masjid di mana-mana semakin maju ke depan. Artinya safnya semakin berkurang. Padahal ujian itu hanya berupa menahan lapar saja gitu. Tetapi banyak umat Islam yang kadangkala tidak tahan dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau sholat berjamaah 5 waktu kadang-kadang aras-arasan. Mau tadarus Al-Quran pun kadang-kadang aras-arasan karena ngantuk, karena lapar, dan berbagai macam alasan. Begitupun sholat tarawih. Padahal ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak seberat ujian yang diberikan kepada umat-umat terdahulu. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nasihat kepada kita dalam surat Al-Baqarah. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masatumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kalian, hai umat Islam, orang beriman, mengira akan masuk surga begitu saja ketika kalian melaksanakan ibadah sholat, ketika kalian melaksanakan ibadah saum, ketika kalian menunaikan zakat? Apakah kalian mengira akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang kepada kalian ujian-ujian yang menimpa umat-umat terdahulu. Ada orang-orang terdahulu ketika mereka menyatakan masuk Islam, mereka disiksa luar biasa. Ada yang ditenggelamkan badannya di dalam tanah sehingga tinggal kepala, kemudian kepalanya dibelah 2. Ada yang disisir kulitnya dengan sisir gergaji sehingga daging dan tulangnya terpisah. Tetapi semua itu tidak membuat mereka mundur ke belakang dari imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti kita gitu. Janganlah sholat kita, janganlah saum kita, janganlah ibadah-ibadah yang kita lakukan menyebabkan kita akan masuk surga begitu saja, sementara ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala belum kita terima. Artinya ketika Allah memberikan ujian kepada kita, sejauh mana kita bisa melaksanakan kesabaran
di dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari ke belakang kita lihat Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang begitu deras. Dan hujan itu turun di kala antara maghrib, isya sampai tarawih. Yang membuat kita kadang-kadang aras-arasan untuk pergi ke masjid. Kenapa? Karena hujan. Padahal ujian diberikan oleh Allah berupa hujan mungkin tidak seberapa dibandingkan ujian yang menimpa umat-umat terdahulu. Tapi kadang-kadang kita merasa berat untuk melangkahkan kaki kita ke masjid. Kenapa? Takut basah, takut apalah. Maka sekali lagi kita sebagai umat Islam, dengan masuknya kita di bulan Ramadan, katakanlah ini adalah bulan ujian bagi kita, maka sejauh mana kita bisa mempertahankan iman kita kepada Allah, bagaimana kita tetap lebih kontinu melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW ketika memasuki akhir bulan Ramadan, justru beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Beliau sungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya beliau tinggal di masjid itikaf selama 10 hari. Tadarus Al-Qur'an, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, kalau seseorang ketika memasuki bulan Ramadan, kata Rasulullah, sungguh rugi, rogima anful abdi idza dakhala Ramadan falam yugfar. Sungguh celaka, kata Rasulullah, sungguh rugi seseorang hamba ketika masuk Ramadan tetapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika masuk Ramadan tidak ada girah, tidak ada semangat untuk meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan di akhir bulan Ramadan ini, marilah kita tingkatkan ikat pinggang kita, kencangkan untuk senantiasa kita meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan kualitas, kuantitas sholat kita, tingkatkan sedekah kita, zakat kita, tingkatkan tadarus kita di dalam membaca Al-Qur'an. Mudah-mudahan ketika kita memasuki bulan Ramadan nanti dan begitu akhir Ramadan, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali menjadi semacam nasihat khususnya bagi saya, umumnya bagi para hadirin. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.